Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kristen dan sebuah pesan video hari Selasa tanggal 24 Desember yang dilaporkan media setempat The Jerusalem Post. Kami berbagi peradaban bersama, peradaban Yahudi Kristen, kata Perdana Menteri dalam sebuah video di mana istrinya Sarah berdiri di sampingnya. Kristen, tempat komunitas Kristen tumbuh berkembang dan berkembang makmur, dan itu di sini di Israel. Saudara-saudaraku yang kekasih, dan kita semua bersatu dalam cinta kita terhadap Yerusalem. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Entah kenapa beberapa minggu ini beranda YouTube saya dipenuhi dengan konten-konten dari para polemikus Muslim. Mereka sangat keberatan sekali adanya kitab perjanjian lama di dalam Alkitab. Bahkan mereka sering sekali membuat sebuah konten bagaimana orang-orang Yahudi sangat membenci Kristen. Bahkan ada beberapa konten saya lihat ya, bagaimana katanya orang Yahudi mengusir Kristen di Israel. Ya, saya nggak tahu maksudnya apa sahabat. Saya menduga mereka ini ingin mengadu domba antara orang Yahudi dan Kristen. Kita perlu mengetahui ya bahwa di Israel sana itu agama terbesar nomor 2 itu Islam sahabat. Bukan berarti kalau Yahudi pasti agama Yudaism. Tidak sahabat. Mereka di sana banyak Islam dan jumlahnya jauh lebih banyak dari orang Kristen sahabat. Jauh lebih banyak. Dan itulah yang saya duga ya. Ini saya duga jangan-jangan yang membenci Kristen-Kristen itu yang ngaku-ngaku katanya orang Israel itu jangan-jangan bukan Yudaism. Kan gitu sahabat. Kita kan curiga kan karena di sana Kristen sangat sedikit. Nah, banyak di antara mereka itu protes. Kenapa? Israel itu tidak percaya Tuhan Yesus. Kalau memang Kristen itu agama yang benar, seharusnya orang Israel Kristen semua dong, katanya gitu. Inilah orang yang tidak pernah membaca Alkitab sahabat. Kalau sampai orang Israel semua menjadi Kristen, saya yang justru keluar dari Kristen. Kenapa? Berarti isi Alkitab itu palsu. Karena Alkitab sudah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu akan menolak Sang Mesias, tidak menerima, dan terbukti sampai sekarang mereka bukan tidak percaya ya. Nah, ini penting kita ketahui, bukan mereka tidak percaya Mesias, tetapi mereka menanti-nantikan. Dan mereka tidak percaya Mesias yang mereka nanti-nantikan itu adalah Yesus Kristus yang dilahirkan dari rahim Bunda Maria. Nah, itu yang mereka tidak percaya sahabat. Karena bagi mereka Yesus Kristus itu anak si tukang kayu, kata mereka. Walaupun sudah banyak nubuatannya, pernyataan-pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Sang Immanuel, artinya adalah Allah yang beserta dengan kita. Ya, mereka menolak. Dan sampai ke kitab Wahyu, kalau kita baca sahabat ya, bagaimana orang-orang Israel itu, banyak mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias. Berarti firman Tuhan itu tergenapi, terjadi sahabat. Bukan kaleng-kaleng Alkitab itu kan gitu, terjadi. Jadi benar sampai sekarang orang Yahudi susah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, dan itu dinyatakan oleh firman Tuhan. Itu kerennya. Justru kalau orang Israel jadi Kristen semua, kita jadi ragu dong sama Alkitab ini. Berarti isi di dalam Alkitab ini tidak benar, tidak sesuai dengan isinya. Kan gitu sahabat yang terkasih ya. Ya, walaupun memang ada beberapa orang Yahudi sendiri yang akhirnya memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke lah sahabat yang terkasih, kita tonton dulu video ini ya. Bagaimana pernyataan Perdana Menteri atau pemerintah Israel yang menyatakan bahwa orang Kristen itu adalah saudara orang Israel, orang Yahudi, saudara dekat. Dan mereka menyatakan kekristenan dan Yahudi tidak bisa dipisahkan. Dan mereka sangat mengagumi dan sangat mencintai orang Kristen. Oke sahabat yang terkasih, kita tonton videonya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kristen dan sebuah pesan video hari Selasa tanggal 24 Desember yang dilaporkan media setempat The Jerusalem Post. Kami berbagi peradaban bersama, peradaban Yahudi Kristen, kata Perdana Menteri dalam sebuah video di mana istrinya Sarah berdiri di sampingnya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa jika bukan karena dukungan orang Kristen, Israel tidak akan pernah didirikan. Katanya dalam pernyataan terkait perayaan Natal dan keinginan untuk berbicara dengan orang Kristen di Israel dan di seluruh dunia. Katanya dalam sebuah pesan video, negara Israel adalah puncak dari begitu banyak nubuat dan nilai-nilai kita yang paling dalam. Kami berbagi peradaban bersama, peradaban Yahudi Kristen, yang telah memberi dunia nilai-nilai kebebasan, kebebasan individu, kesucian hidup, dan kepercayaan pada satu Tuhan. Kami bangga dengan tradisi kami. Kami bangga dengan teman-teman Kristen kami. Negara Israel tidak akan terwujud jika bukan karena dukungan keras dari orang-orang Kristen di abad ke-19, di abad ke-20, juga dan di abad ke-21, tambahnya. Netanyahu lebih lanjut mengatakan bahwa kita tidak memiliki teman yang lebih baik di seluruh dunia daripada teman Kristen kita. Jadi terima kasih semua untuk berdiri bersama Israel, membela kebenaran. Sini di tanah kuno ini nenek moyang kita menjalani kisah-kisah yang kita semua baca dalam Alkitab. Dari Galilea hingga kota suci Yerusalem, di sini Anda lihat tanah Israel adalah tanah warisan kita bersama dan tetap menjadi mercusuar kebebasan beragama, toleransi dan kemakmuran di wilayah di mana umat Kristen secara rutin dianiaya. Hanya ada satu tempat, satu negara yang melindungi kehidupan umat Kristen, tempat komunitas Kristen tumbuh berkembang dan berkembang makmur, dan itu di sini di Israel. Saudara-saudaraku yang kekasih, dan kita semua bersatu dalam cinta kita terhadap Yerusalem dan kita untuk perdamaian, sehingga saat Anda merayakan liburan di Israel dan di seluruh dunia, saya ingin mengirimkan Anda sebuah irama kehangatan dari Yerusalem. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah peduli terhadap kami. Kami tahu bahwa Anda di luar sana berjuang untuk negara Israel. Ya sahabat yang terkasih, berbanding terbalik ya dengan isu-isu di negeri kita ini, bagaimana mereka berkata bahwa orang Kristen membenci Yahudi, orang Yahudi membenci Kristen, katanya gitu ya, diadu domba lah terus. Tetapi itu sangat jelas bahwa Perdana Menteri Israel menyatakan sendiri bahwa ini adalah tanah kita bersama, sesuai dengan isi Alkitab. Jadi siapa itu rabi-rabi itu? Ya saya nggak tahu sahabat, saya pun heran. Ada yang berkata, oh Kristen itu dibenci Yahudi, kata mereka. Mereka bikin-bikinlah rabi-rabi nggak jelas tak siapa, kan kita nggak tahu sahabat. Kan gitu. Dan lucunya yang paling saya ngakak itu loh, mereka itu Islam, tetapi keberatan ada kitab perjanjian lama di Alkitab. Ini yang saya tidak habis pikir sahabat. Mereka Islam suka kali ngurusi kitab orang Kristen, kitab orang Yahudi, dan mereka semua keberatan. Apa urusan mereka? Kan tidak ada sebenarnya urusan mereka. Tidak ada sangkut pautnya. Isa juga bukan Yesus, Ibrahim juga bukan Abraham, Adam di Alkitab juga bukan Adam orang Islam. Tidak ada sangkut pautnya sebenarnya. Kisahnya, sejarahnya berbeda. Ibrahim ayahnya Azar, Abraham ayahnya Terah. Kisahnya pun berbeda. Yang hampir dikorbankan bagi orang Kristen adalah Ishak sesuai dengan iman orang Yahudi. Nah orang Islam yang dikorbankan adalah Ismail. Itu kan sudah berbeda sahabat. Sebenarnya tidak ada hak orang-orang Islam mengurusi kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru. Apa urusan mereka? Apa yang membuat mereka keberatan? Itu kita heran sahabat. Ngapain ditempel-tempel itu katanya? Ngapain itu ada di situ di kitab? Loh, memangnya Anda orang Yahudi? Memangnya Anda orang Israel? Orang Israel saja tidak pernah keberatan. Logika sajalah sahabat. Kalau benar orang Israel keberatan, sudah lama orang Kristen itu dilarang berziarah atau beribadah ke tanah perjanjian. Buktinya sampai sekarang hanya orang Kristen yang sangat dihormati, dihargai,
disambut ketika melakukan ibadah ke tanah perjanjian. Dan sampai sekarang gaet-gaetnya banyak orang Yahudi dan mereka ahli menceritakan itu semua. Jadi tidak pernah Yahudi itu benci Kristen, sahabat. Nggak pernah. Mereka hanya menolak Mesias. Itu betul. Menolak Mesias maksudnya Yesus Kristus itu adalah Mesias, mereka tolak gitu loh. Tetapi mereka menanti-nantikan sang Mesias lain. Mereka nanti-nantikan, sahabat. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias yang mereka nantikan. Itu sajanya sebenarnya. Tidak ada alasan orang Yahudi membenci Kristen. Tidak ada sebenarnya. Apa alasan mereka, sahabat? Tidak ada. Yesus Kristus saja keturunan Daud. Silsilahnya jelas. Bahkan nenek moyang Bunda Maria itu ya, keturunan itu adalah orang-orang yang dihormati orang Yahudi. Kakek nenek mereka, kakek nenek Yusuf juga kan adalah orang-orang yang dihormati oleh orang-orang Yahudi, orang-orang yang berpengaruh, para nabi-nabi, para imam-imam yang dihormati oleh orang-orang Yahudi. Tidak ada alasan mereka sebenarnya tidak menghormati. Hanya saja mereka tidak percaya bahwa Mesias yang mereka nantikan itu adalah Yesus Kristus. Hanya itu saja, sahabat. Jadi jelas ya, kata Perdana Menteri tadi, ini tanah kita. Kan gitu ya, bahkan mereka sangat berterima kasih kepada orang Kristen yang selalu berjuang untuk Israel. Sebenarnya kita tidak pilih lah. Kita bela Israel, bela Palestina, sama sebenarnya, saudaraku. Tuhan Yesus mengajari mengasihi semua suku bangsa. Tidak ada pengkotaan gitu ya. Cuman kita percaya bahwa barang siapa memberkati Israel akan diberkati, karena itu adalah tanah perjanjian. Tidak boleh mengutuk, sahabat, Israel. Orang Kristen tidak boleh mengutuk Israel. Walaupun memang kita tidak boleh mengutuk Israel, bukan berarti kita juga harus mengutuk negara lain. Atau sebutlah Palestina, kita mengutuk Arab, bukan berarti juga begitu, sahabat. Tuhan Yesus juga tidak mengajarkan hal seperti itu. Tuhan Yesus mengasihi semua suku, bangsa. Kan gitu, sahabat. Tuhan Yesus mengasihi itu. Oke, sahabat yang terkasih, demikianlah reaksi video, bahkan penjelasan dari Perdana Menteri Israel yang membuat mereka akhirnya babak belur dengan pernyataan mereka sendiri. Karena yang menyatakan ini bukan orang sembarangan di pemerintahan Israel, sahabat, bukan. Jadi ini resmi pernyataan dari pemerintah Israel bahwa Yahudi dan Kristen itu adalah saudara, dan tanah perjanjian itu adalah tanah kita bersama, kata mereka. Keren ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.